Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sang Pemimpin. Sang Pemimpin, bagaimana kabar kalian hari ini? Ustazah harap kita semua selalu diberikan kesehatan dan penuh semangat dalam belajar. Pada kali ini kita akan belajar bersama dengan Ustazah Naomi mengenai kebinekaan Indonesia. Sebelum memulai, coba perhatikan video berikut. Salah satu potret toleransi antar umat beragama di ibu kota bisa terlihat di permukiman Kernolong, Jalan Keramat 4, Kelurahan Senen, Jakarta Pusat. Ada dua rumah ibadah yang berdampingan selama seabad. Gereja HKBP Kernolong dibangun berdampingan dengan Masjid Al-Istiqoroh, keduanya berada di tepi Kali Ciliwung. Gereja dibangun pada tahun 1919, sedangkan masjid sudah berdiri sejak tahun 1913. Permukiman Kernolong jadi bukti keberagaman dan toleransi bagi warga di sekitarnya. Sikap toleransi tergambar dari kehidupan sehari-hari warga di permukiman Kernolong. Bagi warga, saling menjaga, menghargai perbedaan dan tolong-menolong satu sama lain adalah kunci utama dalam hidup berdampingan. Umat Islam dan Kristiani saling terlibat satu sama lain dalam kegiatan keagamaan dan hari besar kedua agama. Kampung Kernolong juga menjadi kampung percontohan toleransi agama di ibu kota. Luar biasa ya, dan mungkin jarang kita temukan di wilayah manapun, tapi di daerah metropolitan Jakarta gitu ya, dua masjid, tempat ibadah berbeda, agama berbeda, dan kemudian bisa berjejeran. Kita bisa saksikan para pemirsa di wilayah Kuitang, Kecamatan Senen, itu ada Masjid Istiqoroh namanya, dan ada gereja HKBP Kernolong. Ini luar biasa, dan inilah yang harus kita berikan apresiasi bagus ya, bahwa memang toleransi beragama di Indonesia ini luar biasa. Nah, setelah melihat tayangan video tadi, coba perhatikan di sekitar kalian. Adakah rumah ibadah seperti masjid, gereja yang berdekatan seperti di Jakarta? Orang-orang yang beribadah di lokasi tersebut berbeda-beda agama kan? Tetapi bukankah mereka secara bersama-sama hidup berdampingan untuk menjaga kedamaian? Itulah yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia yang harus kita pertahankan. Bangsa Indonesia memang bangsa yang beragam atau berbineka. Tujuan kita mempelajari materi ini adalah agar kita mampu berkontribusi menjaga nilai kebinekaan Indonesia untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sang pemimpin pada dasarnya keberagaman atas ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan isi surah Al-Hujurat ayat 13 yang artinya, "Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah orang yang paling bertakwa." Berdasarkan isi surat tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia yang berasal dari bangsa dan suku yang berbeda-beda. Kita sebagai manusia wajib untuk saling mengenal dan saling menghargai keberagaman. Tahukah kalian bahwa dibandingkan bangsa lain, bangsa Indonesia termasuk dalam salah satu bangsa yang paling berbineka? Sang pemimpin, keberagaman apa saja sih yang ada di sekitar kita? Pertama, keberagaman gender. Apa yang kalian ketahui tentang gender? Pastinya mengenai perbedaan jenis kelamin, bukan? Dengan demikian, keberagaman gender adalah keberagaman jenis kelamin, yakni perempuan dan laki-laki. Dalam mata pelajaran ilmu pengetahuan alam, kalian telah mempelajari perbedaan jenis kelamin berdasarkan ciri fisik biologis. Lalu, dari sudut pandang manakah yang akan kita pelajari? Sang pemimpin, perhatikan gambar berikut. Di masyarakat pada zaman prasejarah, laki-laki bertugas untuk mencari makanan dengan berburu dan beramu, yakni mengumpulkan makanan di hutan. Sedangkan perempuan mengolah makanan dan menjaga anak mereka secara bersama-sama di goa.
Apakah masyarakat pada zaman prasejarah tersebut sudah mengalami keberagaman gender? Setiap manusia memiliki hak yang sama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga di hadapan hukum. Dengan demikian, perbedaan laki-laki dan perempuan memiliki posisi yang sama atau setara di masyarakat. Tidak boleh dibeda-bedakan satu dengan lainnya. Seperti memiliki hak yang sama di dalam kegiatan ekonomi. Misalnya seperti Ibu Tri Risma hari ini. Beliau merupakan wali kota Surabaya yang menjabat pada tahun 2010 hingga 2020. Ketika menjabat wali kota, beliau sangat banyak mendapatkan penghargaan bahkan sampai dengan mancanegara karena kinerja beliau yang sangat hebat. Selain itu, kalian, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kewajiban yang sama dalam membantu orang tua di rumah. Misalnya seperti menyapu, mencuci piring, merapikan tempat tidur, bukankah sama? Itulah yang dimaksud dengan kesetaraan gender. Dalam kehidupan sehari-hari masih terjadi adanya praktik merendahkan perempuan karena perempuan secara fisik tidak sekuat laki-laki. Karena itu dibentuk Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk membangun kesadaran gender di masyarakat. Kedua, keberagaman suku. Tahukah kalian ada berapa banyak suku yang ada di Indonesia? Berdasarkan survei pada tahun 2010 yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik menyebutkan bahwa Indonesia terdapat sebanyak 1.340 suku. Sangat banyak bukan? Sang pemimpin, tahukah kalian apa yang dimaksud dengan suku? Suku adalah masyarakat yang memiliki budaya sendiri berbeda dengan masyarakat lainnya. Budaya yang membedakan satu suku dengan suku yang lainnya adalah bahasa, adat istiadat, hingga kebiasaan mereka dalam kehidupan bermasyarakat. Persebaran suku bangsa dipengaruhi oleh faktor geografis, perdagangan internasional, dan kedatangan para penjajah di Indonesia. Persebaran yang luas menjadikan suku bangsa di Indonesia memiliki ciri khas dan karakter sendiri yang berbeda antara satu suku bangsa dengan suku bangsa yang lainnya. Sang pemimpin, di Jawa Timur ada suku apa saja ya? Yaps, ada suku Jawa, ada suku Madura, ada suku Osing, dan juga ada suku Tengger. Maka kebudayaan di Indonesia juga sangat beragam, seperti alat musik gendang dan serunai dari Sumatera, angklung dari Jawa Barat, dan gamelan dari Jawa. Selain itu ada tarian daerah. Inilah tari yang dipilih untuk acara pembukaan Pesta Olahraga Asian Games pada tahun 2018. Tari ini dilakukan oleh 1.600 siswa SMA di Jakarta dan disiarkan secara langsung ke seluruh negara Asia. Yaps, tari Saman. Sangat banyak tradisi dan upacara di Indonesia, mulai dari Aceh hingga Papua. Salah satu upacara yang terkenal di Papua adalah upacara bakar batu. Seluruh warga berkumpul untuk bersyukur atau mengikat perdamaian dengan berpesta bersama. Makanannya dimasak menggunakan batu yang dibakar. Wah, banyak sekali kan keberagaman suku yang ada di Indonesia? Ketiga, keberagaman agama. Masyarakat Indonesia dikenal religius atau mementingkan agama dalam kehidupan. Sang pemimpin, ada berapa agama yang diakui negara Indonesia? Ada agama Islam, ada agama Kristen, ada agama Katolik, agama Hindu, agama Buddha, dan juga Konghucu. Kalian pasti tahu kan kitab suci, tempat beribadah, dan hari besar masing-masing agama tersebut? Jangan lupa tulis di kolom komentar ya. Setiap pemeluk agama menjalankan keyakinan dengan melakukan ibadah sesuai ajaran agama masing-masing. Meskipun berbeda agamanya, masyarakat Indonesia tetap harus saling menghargai dan menghormati satu sama lain. Keempat, keberagaman ras. Coba perhatikan teman-teman kita yang ada di sekolah. Apakah sama warna kulitnya, bentuk matanya, rambutnya, hingga bentuk tubuhnya?
Ustadzah yakin pasti akan berbeda-beda. Itulah sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita berbeda-beda, tetapi tetap saling menghargai perbedaan tersebut. Masyarakat Indonesia terdiri atas 2 ras besar, yakni ras Mongoloid Melayu di wilayah barat dan juga ras Melanosoid Papua di timur. Ras Mongoloid Melayu merupakan ras utama suku-suku besar di Sumatera, di Jawa, Kalimantan, hingga Sulawesi. Ras ini berkulit coklat kekuningan dengan rambut lurus dengan tubuh yang agak kecil. Ras Melanosoid Papua menyebar dari Papua hingga Maluku. Ras ini berkulit coklat kehitaman, berambut keriting dengan tubuh yang agak gempal. Ras Mongoloid Melayu dengan Melanosoid Papua telah bercampur selama berabad-abad. Semua ras tersebut ada dan bercampur menjadi satu dengan yang lainnya di Indonesia. Keberagaman inilah yang ikut memperkaya kebinekaan Indonesia yang membanggakan saat ini. Kelima, keberagaman antar golongan. Perhatikan teman-teman kalian yang mengikuti ekstrakurikuler di SMP Al-Muslim. Bukankah kalian juga dapat dikelompokkan dalam golongan berdasarkan kegemaran atau hobi? Seperti hobi dalam fotografi, penyayang binatang, bermusik, penata busana, tata rias, memasak, dan lain-lain. Kelompok hobi itu juga bagian dari golongan yang berbeda. Dengan demikian, tidak boleh ada yang saling merendahkan antar orang dan juga antar kelompok masyarakat. Sebaliknya, antar orang atau antar kelompok harus bekerja sama satu sama lainnya sehingga dapat membentuk masyarakat yang kuat karena dapat menggabungkan kelebihan masing-masing. Menghargai, membangun hubungan, serta bekerja sama dengan orang atau kelompok yang berbeda, itulah yang harus dilakukan dalam menjaga kebinekaan. Demikian pembahasan materi kebinekaan Indonesia kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan dari Ustadzah. Semoga pembelajaran kali ini bernilai ibadah dan ilmu yang kita dapatkan menjadi berkah. Amin. Jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak tertinggal video pembelajaran dan video kegiatan menarik lainnya di YouTube Al Muslim Jatim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.